berdoa tuh, ya Bapak. Oh ya udah abang bertanya nggak apa? Wah keren banget ya. Tapi abang bahagia ya punya Tuhan dua ya. Bahagia, dan saya itu Tuhan itu telah menolong saya. Kalau secara Iya pikiran iya iya. manusia, Keren. itu saya sudah pernah alami itu, Bu. Jadi ya Oke oke. kalau dalam pemikiran saya tidak pernah, maksudnya nggak nggak masuk logika lah. Maksudnya nggak apa, satu orang Iya. pun nggak ada yang kenal begitu. Oke 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 luar biasa. Wah mantap nih. Pokoknya perasaannya enak ya punya Tuhan lebih dari satu. Kalau Iya, istri satu enak. Kalau istri dua nggak mau. Tuhan dua tapi kalau istri dua nggak mau. nggak mau kalau istri dua, Bu. Oh kalau Tuhan dua nggak apa-apa. Kalau Tuhan dua ya, kalau saya pikirkan ya nggak masalah juga. Karena kalau saya Aman. pikir juga itu bagus karena aman. Aman ya. Maksudnya Banyak kalau bapak nggak mendengarkan, anak mendengarkan gitu ya. iya, Oh pas iya. itu secara pemikiran saya ya. Punya Iya iya. pemikiran orang lain saya Minum dulu nggak bang mau. kita bang. Iya, Bang iya, minum dulu oke, kita bang. oke. Iya. Cos. Ya kan abang Jadi bertanya apa? ya, saya mau bertanya ini tentang ada itu tanggal 25 ini kan perayaan hari Natal, Iya perayaan betul. kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami kan. Wah betul betul. Jadi saya juga melihat di media sosial bahwa tanggal 25 itu hari mualaf. Apakah itu benar Iya. dirayakan atau bagaimana? Iya, Dan dirayakan sama sep- beberapa dan seperti apa lembaga. merayakannya nanti itu, Bu? Oh, mantap, mantap. Saya jawab ya. Ya. Jadi hari tanggal 25 Desember nanti diperingati oleh orang Kristen sebagai hari Natal. Nah, Ya. karena ada saudara-saudara kami yang Islam tidak mau ada orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak, takut murka Allah, maka pada waktu itu ada orang-orang yang merayakan hari mualaf sedunia. Apa yang mereka lakukan tergantung. Mungkin kalau di Komal Bang Zuma nanti rencananya tuh mau ngaji, yang mau ngaji baca Al-Quran. Nah, kalau di Komalnya mungkin Gregorius nanti nggak tahu ya bagi-bagi sembako atau apa nggak tahu. Kalau di sini rencana sih kita tergantung suasana sih. Kita berdua nih ya saya sama Nandani nanti mungkin debat aja diskusi gitu. Atau mungkin kita mau minta Cebi Pargoy 12 macam. Mungkin Cebi ini udah lama nggak Pargoy. Mungkin nanti tapi tergantung Cebi mau atau enggak ya. Iya. Jadi Cebi ini adalah Ratu Pargoy 12 macam gitu. Oh iya, jadi mau saya tanya ini kan, Bu, itu sistem perayaannya menyembah, kan menghaji itu kan menyembah Tuhan, bukan? Oh, oh ya, hari mualaf sedunia ini bagi sebagian apologet bukan dianggap sebagai ritual ibadah, tapi sebagai kayak Valentine gitu-gitu, kayak Halloween kayak Oh, gitu-gitu. Nggak oh dianggap berarti sebagai hanya, perayaan ibadah, hanya keseruan aja gitu. oh, jadi begini, Bu. Sebenarnya saya sepakat tanggal 25 itu sebenarnya karena di dalam Al-Qur'an kan kelahir Isa Al-Masih. Tetapi di Nggak dalam ada. Kristen kan, Nabi Isa Al-Masih nggak tahu tanggal kelahirannya berapa. Kita nggak ngerayain iya ulang maksudnya tahun kan, Nabi Isa. kalau kalau Isa Al-Masih itu kan merujuk ke Yesus, Tuhan Yesus kami. Jadi Oh, baguslah gini bang. sama kita sama-sama Oh, merayakannya begitu maksudnya. oh iya iya Ah, iya iya iya. Keren abang gini. Abang nanti mau datang nggak di roomnya Bang Zuma nanti? Kan Bang Zuma nanti merayakan hari mualaf. Abang gabung sama Bang Zuma aja. Abang merayakan hari kelahiran Yesus, Bang Zuma merayakan hari mualaf. Jadi abang kolaborasi sama Bang Zuma. Iya. Jadi, jadi begini ya, Sama-sama. ada juga. Iya, jadi ada juga saya baca ya, bukan saya baca, saya dengar ada di kepercayaan ibu itu katanya kalau engkau bersama atau sama serupa dengan apa ya sama aja kamu menjadi orang kafir katanya. Oh, Apa itu sih? maksudnya Apa sih?
Nggak gue jelasin, gue ngerti maksudnya Iya, gini. coba Maksudnya itu jelasin itu. di dalam agama Islam, barang Ah, siapa yang menyerupai suatu kaum, kamu menyerupai ah, kaum ah, itu. iya Nah, itu. hari mualaf itu kan tidak menyerupai suatu kaum. Kan merayakan di sini nih bukan berarti kayak joget-joget, minum tua, bagi-bagi hadiah, tidak, tapi melakukan perbuatan terbaik pada waktu itu dengan cara istighfar, ngaji. Jadi beda, nggak sama lah. Kan Bang Zuma mau ngaji pada tanggal, padahal Bang Zuma tanpa tanggal 25 Desember juga sering ngaji kok. Cuman pada waktu itu mungkin hari itu Bang Zuma tidak berdebat, tapi Bang Zuma mungkin waktu itu mengumpulkan kawan-kawan, lalu kemudian di satu komal Bang Zuma kemudian mengaji. Kalau dulu bertemu mereka, bersilaturahim mereka di satu tempat. Kalau sekarang mereka di komal aja, jadi beda. Nggak mabuk-mabuk yang ajeb jeb gitu. Kalau kayak Kristen kan gitu, habis nari tiang, habis itu mabuk, habis itu kan, nah nggak gitu ya bang, beda. Oh iya iya, tetapi sebenarnya sih memang saya setuju aja sebenarnya tanggal 25. Tetapi yang lebih tepatnya sebenarnya saya sebenarnya setuju dengan hari mualaf itu, tetapi janganlah pas Iya, tanggal iya. 25-nya sebenarnya, entah tanggal 26, 27 atau Eh, 28 atau 23, 24 atau 20 kan. Yang buat pertanyaan ini kenapa pas itu aja? Berarti ada sesuatu ini ikut merayakan kelahiran Yesus Kristus ini nampaknya ini Udah yang dijawab membuat apa ini? sama Bang Zuma. Sudah dijawab Ah, sama Bang Zuma tadi pagi. Jadi Bang Zuma tadi pagi ngomong di komalnya Dalbo. Lalu kata Bang Zuma gini, kenapa kita harus mengganti tanggalnya? Kan mereka melakukan itu di tanggal 25. Maka kita tetap merayakannya di tanggal 25, kata Bang Zuma. Aku kutip perkataan Bang Zuma ya. Itu dijawab iya, sama iya. Bang Baal. Oh iya juga ya, kata Bang Baal. Masa kita diserang tanggal 1 terus kita balasnya tanggal 2? Begitu jawaban. Aku kutip Oh, perkataan Bang Zuma sama Bang Baal ya. Tadi aku nonton soalnya Bang Zuma pagi-pagi live streaming di roomnya Dalbo membahas tentang hal ini. Kata Bang Zuma, jangan oh, diganti tanggalnya, jangan pengecut, kata Bang Zuma. Jadi memang kata Bang Zuma, nggak usah diganti tanggal, biarkan saja. Nah itu tadi kamu sih nggak nonton. Tadi coba kamu nonton live nggak streaming Bang Zuma nggak nonton. di YouTube Bang Zuma, coba lihat. Coba di YouTube Bang Zuma udah dijawab sama Bang Zuma semua kenapa harus di tanggal itu. Tuh. Oh, jadi saya juga berpikir makanya juga mana tahu gue yang membuat acara itu menentukan tanggalnya itu kalau saya perhatikan ya memang itu dia tentang kelahiran Yesus ini memang ada niatnya juga maksudnya ikut juga merayakan kalau makanya dikasih tetap tanggal 25 itu kalau saya perhatikan ya karena ada di Al-Qur'an juga Isa Al-Masih itu kan mungkin mana Ya tahu juga itu pendapat Abang Gulo. Kan Bang Gulo berpendapat begitu. Bang Gulo ini kan manusia. Abang pakai iya kacamata hitam kan nggak bisa lihat niat orang. Yang jelas iya niat betul. dari beberapa orang Islam itu untuk membuat hari itu tidak menjadi hari yang dimurkai Allah dengan cara dibuat dengan cara baik, kita ngaji. Bang Zuma bilang gitu. Mari kita ngaji pada waktu itu. Jadi supaya nanti kalau ada oten yang dibom gerejanya, kita tidak tertuduh lagi. Oh Karena kita iya lagi sibuk betul. juga. Kristen gitu. Makanya Kristen kan juga suka saya setuju nuduh. dengan itu tanggal 25 juga Iya. itu. Mm-mm. Jadi nggak ada lagi kekacauan maksud bom-bom hari Natal Bukan, itu. bukan Jadi kekacauan karena memang nggak ada. Sebenarnya gini bang, sebenarnya orang Kristen ini kan suka memfitnah bang. Kan oh mereka suka iya. kali memfitnah. Kalau mereka diganggu sama orang lain, tuduh Islam Islam. Nah, Bang Zuma itu memiliki pandangan bahwa ada baiknya diadakan acara itu. Ini Bang Zuma yang ngomong tadi malam nih. Kalau ada yang dengar mungkin bisa diulangi nih. Lebih baik diadakan karena biar kita umat Islam itu ketika mereka sedang mengutuk Allah dan mengatakan Allah punya anak dan mereka bermaksud pada waktu itu, kita justru sebaliknya melakukan sesuatu yang positif, mengaji, berzikir, tausiah, istighfar, tadarusan. Berarti kan keren itu. Kalau itu mah nggak perlu disebut sebagai hari mualaf. Hari perjandaan pun kalau ritual apa yang dilakukan itu aku mah ikut. Gitu, Bang. Iya. Tapi Iya, Abang ini tapi ya, sebenarnya ya kalau nanti umat Islam merayakan hari mualaf tanggal 25 Desember ya senang ya. senang, Wah, keren. Ini senang Kristen nih, setuju keren itu banget karena nih. Iya. kita itu sama-sama merayakan di pas hari itulah baratnya.
Iya, sama-sama merayakan. Islam merayakan hari mualaf, abang merayakan Tuhan dilahirkan, gitu ya. Iya, betul betul. Iya. Jadi ya mungkin ya saya berpikir kan, saya sebagai Kristen kan, oh berarti ya memang kan iman kita ini sama ibaratnya, maksudnya Tuhan Kok jadi sama Tuhan imannya? Yesus ya kan. Kok jadi sama ya? Enggak Ya, lah, enggak sama. jadi Teman-teman gimana? yang merayakan hari mualaf itu bukan merayakan Tuhan lahir, merayakan kembali ke fitrahnya orang-orang yang disebut sebagai mualaf hampir setiap harinya, gitu loh. Betul Jadi Ibu, merayakan tetapi kesyukuran atas kembalinya orang-orang itu maksudnya. Jadi poinnya hari mualaf ini bukan merayakan Tuhan, jangan sama-sama, tapi mensyukuri, mencoba untuk melakukan aktivitas tepat di tanggal itu menjadi lebih baik daripada biasanya, gitu. betul Bu. Beda. Maksud saya itu walaupun beda kata-katanya, tetapi di hari yang sama, walaupun beda apanya, cara mengapa, tetapi di suatu hari yang sama itu ya kita sama-sama juga merayakannya begitu. Iya, orang Islam makan nasi, kalian makan babi. Orang Islam minum kopi, kalian minum tua. Beda. Enggak loh Bu, itu kan di hati, maksudnya di omongan manusia itu. Tetapi kalau di dalam hati, ya enggak lah, tetap kita sama satu itu ibaratnya. Kalian pada waktu itu geleng-geleng kepala pakai musik, kami geleng-geleng kepala. La ilaha illallah, la ilaha. Kami Oke lah. mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau abang kan mabuk janda, ajib. Abang kan geleng-geleng kepala di situ mabuk janda. Kami pada waktu itu sedang berzikir kepada Allah. Nah, itu yang diharapkan terjadi pada waktu tanggal 25 Desember. Kita semua lebih dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, Amin, amin, amin. banyak beristighfar pada waktu itu. Amin, amin Ibu. Oke lah Bu. Iya. Oke. Mungkin hanya itu aja tadi yang saya mau bertanya itu Bu. Maksudnya tentang cara bagaimana orang Ibu itu kan merayakan tanggal 25 Desember itu aja Bu. Iya, gimana, sudah terpuaskan dengan jawaban saya? Sudah Bu, masuk akal itu dan masuk pemikiran, Masuk WC? tetapi ya Kirain jadi masuk WC. saya tidak mau bertanya lagi Bu. Tapi boleh nggak? Aku suka ngobrol sama Bang Gulo. Boleh nggak saya ngobrol lagi? Ya boleh. Oke. Jadi Bang Gulo ini pakai kacamata ini alasannya kenapa malam-malam gini pakai kacamata hitam? Ya, saya juga memakai kacamata ini ya supaya juga itu saya berbicara itu lebih fokus. Coba abang ini kayaknya ganteng nggak? Coba nggak abang buka kacamata abang? Saya mau lihat mangkanya kayak mana coba. Takutnya mirip Janganlah Edis. Ibu. Oh, nggak, takutnya mirip Edis. Enggak. Iya, enggak. Sebenarnya, Nah, terus jadi abang ini kan Tuhannya kan dua nih. iya. Abang sepakat nggak menurut Edis mengatakan bahwa penyalipan itu karya iblis? Saya tidak bisa mengatakan itu karena pemahaman kekristenan ini beda-beda Bu. Oh, serius beda-bedanya? Kan Roh Kudusnya kan sama kan? Iya, ya pemahaman ini kan entah gimana Tunggu cara bang, dia berpikir itu. tunggu bang. Saya belum dapat ini. Roh Kudus itu bukan Tuhan ya bang ya? Ya sebenarnya sih kalau saya pikir dia bukan Tuhan, tetapi bagian dari situ dia. Kalau tidak ada Roh Kudus ya mungkin ya kita tidak bisa buat apa-apa begitu dengan kepercayaan begitu Bu. Seperti itu Bu. Oh, berarti abang ini menuhankan dua Tuhan tapi tidak menuhankan Roh Kudus gitu? Ya bukan saya menuhankan tetapi percaya begitulah maksudnya. Ya, Karena Roh Kudus ini intinya kan yang bagian abang dari percaya. situ. Berarti abang cuma percaya kalau Tuhan itu ada dua dan Roh Kudus itu bagian Tuhan bukan Tuhan begitu?
Iya, maksudnya ya itu penting juga itu. Ini abang sendiri berpaham sebegini atau sekeluarga atau satu gereja yang punya paham seperti ini? Saya paham sendiri secara kalau saya Oh, tidur itu pikir-pikir saya itu. oh, pikir-pikir pas tidur. Coba jelaskan cara berpikirnya waktu tidur tuh kayak mana, coba jelaskan gimana. Iya, saya berpikir ya gimana kalau nggak ada Roh Kudus juga ya kita ini ya nggak bisa hidup dan kita ini ya apa mungkin ya bukan seperti manusia kan begitu. Jadi Roh Hmm. Kudus itu wajib. Kalau Tuhan kalau Tuhan Yesus datang di dunia tidak ada Roh Kudus ya dia nggak datang. Begitu. Maksudnya gimana itu? Kalau saya pikir-pikir ya Roh Kudus itu wajib makanya itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Kalau saya perhatikan Roh Kudus Jadi ini kan Tuhannya berupa nyawa kan? nyawa. Oh, bukan Tuhan. Iya. Ya gimana lagi? Walaupun kalau contohnya ada tuannya, tetapi kalau nggak ada nyawanya bagaimana? Seperti manusia lah. Iya, 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 benar-benar. Ah, iya mah. Kalau saya Terus, pemahaman ya, iya, nggak apa-apa. Itu kan beda-beda nggak mas. Kan bukan berarti kita beda harus saling membenci, bang. Terus bang, iya. kalau Enggak, waktu begini. Yesus meninggal, bang. Oh iya, gimana? Iya. Waktu Yesus Iya, meninggal, kan bang. begini. Kalau kita, iya, rohnya kan naik ke atas. Apa bukan itu yang Oh, namanya jadi- Roh Kudus? Oh, jadi roh yang naik ke atas itu yang Roh Kudus. Iya, saya berpikir juga kan roh apa yang naik ke surga kalau kita mati? Iya, Iya. Roh Kudus dong ya. Roh apa yang ke neraka? Roh apa yang ke surga? Waduh. Kalau apa? Iya. Enggak, ini kan hanya pemahaman saya juga ini ya. Boleh nggak Maksudnya saya enggak- kasih pemahaman kepada abang? Nanti abang tolak Iya. juga nggak apa-apa. Tapi boleh nggak? Abang bisa? Boleh nggak? Iya, boleh. Oke. Kalau di Islam, bang, kalau di Islam Tuhan itu cuma satu, namanya Ya. Allah. Nah, Iya. Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu, bang. Karena kalau Tuhan lebih dari satu, maka sama saja mengatakan Tuhan itu tidak bisa sendirian mencipta, alias membutuhkan bantuan. Jadi kalau kami nih, kalau abang enggak apa-apa, abang kan punya hak mempercayai Tuhan itu dua. Kalau saya misalkannya percaya Tuhan itu ternyata dua. Jadi saya Iya. meragukan kekuasaan Tuhan saya yang satu ini, seolah-olah dia butuh bantuan untuk menjadi Tuhan. Iya. Nah, makanya kami tidak boleh mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Dan lagi pula, saya mau tunjukkan sama abang ayat dalam kitab Mazmur, boleh nggak? Iya, boleh. Nah, abang percaya kitab Mazmur nggak? Iya, percaya. Oke. Saya tunjukkan abang bahwa Tuhannya orang Yahudi itu sama nggak dengan Tuhannya abang? Tuhannya orang Yahudi. Dalam kitab Mazmur, dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau saya dengar sih, ini saya dengar ya, kalau Tuhannya orang Yahudi itu kan Musa. Hah? Musa. What the fuck? Cebi. Maksudnya begini, kalau orang Kristen Yesus, Nasrani, orang Yahudi Musa, kalau orang Islam Muhammad. Betul? Itu nabi, bukan Tuhan. Oh, iya, oke. Yang Tuhan itu yang disembah, yang menciptakan, bang. Oh, iya. Oke. Bentar ya. Ini kan yang saya dengar ini kan, bukan apa? Iya, abang, nggak apa-apa. Abang mungkin dengar. Jadi, nih. Jadi Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa Dia sendiri. Dia tidak ada. Akulah. Yesaya pasal 43 nomor 10. Saya tunjukin ayatnya deh buat abangnya. Abang mudah-mudahan dengan membaca ayat kitab suci abang ini, abang percaya bahwa Tuhan itu cuma satu ya. Kalau mengatakan Tuhan itu dua, itu namanya tuh menyekutukan Tuhan, itu merendahkan Tuhan sebenarnya.
Saya tunjukin abang. Tapi alasan abang menyekutukan Tuhan ini belum abang jelaskan. Mungkin bisa saya minta kejelasannya lagi bang. Iya, Kenapa kok bisa abang percaya Tuhan iya, dua saya itu? jelaskan begini, saya menjelaskannya karena ini sebenarnya ini baru-baru ininya saya bisa mendapatkan bahwa dua Tuhan ini karena Nih, sekitar kasih tiga datanya. tiga bulan ininya ini. Oke. Nih bang, Tuhan itu tidak berdua ya bang, tapi dia sendiri ya bang. Nih, Iya, iya. Oh. Yesaya pasal 43 nomor 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Jadi dia sendirian gitu loh, dia tidak berdua gitu loh. Kecuali akulah yang menghapus dosamu berdua dengan Yesus, nah kan gitu. Jadi memang Tuhan itu cuma satu, Tuhan perjanjian lama itu cuma satu. Jadi kalau abang menyembah Tuhan dua, itu takutnya nanti abang merendahkan Tuhannya Bani Israel gitu. Nah, Yesus itu dia itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Dari kata kurios. Abang tahu arti kurios nggak? Saya sih kurang mengerti itu, Bu. Tetapi Nah, saya jelaskan tadi sebenarnya saya baru paham tentang agama ini gara-gara ada debat-debat kayak gini ya, Bu. berarti Jadi ada manfaatnya. saya Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada abang memiliki ilmu. Yang penting akalnya dulu difungsikan, dikikis dulu iya, doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kitab ya. Jadi gini bang, di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu cuma satu, tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Kami umat Islam Tuhannya satu-satunya. Makanya Tuhan dalam perjanjian lama itu mengatakan Nabi Musa dan Yesus mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Artinya di situ dikatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Coba abang lihat kata Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan itu tidak bisa dua, satu menurut kitab abang. Kalau abang mengatakan Tuhan itu dua, tapi di kitab abang satu, berarti abang mengingkari kitab abang. Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku karena yang kalian ikuti adalah ajaran manusia. Kalau Anda sebagai orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus, ya Yesus berkata, Matius 7 nomor 21. Kata Yesus, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Menurut Bapa dan Yesus, Tuhan itu satu-satunya adalah yang di perjanjian lama disebut dengan YHWH. iya, begini, Bu. Mengapa saya katakan begini? Dua. Alasan pertama begini. Yesus telah berkata, apabila engkau percaya kepadaku, maka engkau juga percaya kepada Bapa. Iya betul, karena apa yang disampaikan Yesus itu, Yesus berkata begini lagi, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada perkataan Yesus, itu sama saja kita percaya kepada Bapa. Contohnya begini, abang murid saya, abang saya ajarkan. Kalau abang mengajarkan ke orang lain, kalau percaya kepada abang, ya udah orang itu percaya juga kepada saya. Karena abang menyampaikan perkataan saya. Sama seperti itu, Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Jadi kita harus percaya kepada Yesus, karena kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Tapi saya lihat abang tidak percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan gini, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang diutus. Menurut Yesus siapa satu-satunya Allah di ayat itu? Iya, begini ya. Yesus mengajarkan kami kalau berdoa, kalau engkau berdoa Bapa kami yang di surga. Satu itu ya. Kedua, Yesus juga berkata, begini, saya percaya juga itu. Yesus juga berkata, akulah jalan, tidak ada satu kebenaran dan hidup yang datang gitu.
Akulah Ya. jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah. Kami umat Islam percaya itu. Kalau saya ditanya, seandainya itu terbukti perkataan Yesus, saya orang pertama yang percaya. Karena memang Bang, Yesus itu cuma jalan, bukan sebagai tujuan. Karena dia menjadi pintu untuk kita bisa mengenal Tuhan, karena dia yang memperkenalkan Tuhan. Nah, pada waktu Yesus itu mengatakan dialah jalan, dan lalu dia bilang tidak ada satupun orang yang betul-betul bisa masuk surga kecuali melalui dia. Maksudnya, abang kalau pengen masuk surga, abang harus percaya kepada perkataan Yesus. Makanya saya uji. Ketika Yesus berkata Saya kehidupan bukan kekal hanya begini. mengenal. Saya potong dulu Bu ya. Saya bukan hanya percaya lagi, tetapi saya tuhankan pun dia supaya saya itu Nah. lebih masuk ke Coba saya tanya sama abang, ada Iya. tidak perintah Iya. Yesus untuk menuhankan dia? Tidak ada. Kenapa abang pertuhankan dia? Berarti abang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan. Supaya dia lagi, kan kalau contohnya dipanggil dia hanya apa aja, mungkin malah nanti katanya kamu akan jangan. Kau hanya di mulut Bukan, aja abang kamu baca. ngomong. Tetapi kalau Bukan, abang Tuhan, baca Matius, Tuhan. Bang. Kata Yesus, justru yang memanggil dia Tuhan, Tuhan itu akan masuk neraka dan dibuang Yesus. Baca Matius pasal 7 nih, saya tunjukkan sama abang ya. Iya. Wah, abang bahaya nih. Abang yang diusir Yesus nih kalau gitu nih. Kata Yesus begini nih, Matius pasal 7. Abang coba baca deh, kalau abang nggak percaya. Ada Bible nggak di situ? Nggak ada. Kalau saya Nah, sekarang nih. ini kan udah canggih nih, hanya di HP aja kalau baca-baca Nah, Alkitab yaudah. sekarang ini apa ya? Ya, di HP aja ini. Matius pasal 7 nomor 21. Justru kebalikan, yang memanggil Yesus malah dibuang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bahkan kata Yesus, orang yang bernubuat dengan nama dia dan mengusir setan dengan nama dia, itu diusir oleh Yesus, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 21. Ini di ayatnya. Ya. Nih. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah gulo daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Abang melakukan sebuah kejahatan di mana abang menuduh Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, yang adalah maksudnya Theos. Iya, tetapi makanya tadi itu kan Tuhan saya kan dua, Bapa Yesus. Iya, Yesus mengajarkan Walaupun- menuhankan Bapa, abang menuhankan Yesus, berarti abang beda agama sama Yesus. Dua dong. Kan tadi kan Yesus saya bilang Tuhannya kan dua. berapa? Yesus Tuhannya berapa? Iya, satu. Abang Tuhannya berapa? Dua. Sama nggak agama Yesus abang dengan sama agama Yesus? Bapa itu. Ya, sama nggak agama abang sama Ya Yesus? sama lah, karena saya Loh. panggil dia Tuhan Yesus itu Tuhannya satu, gara-gara begini. abang Tuhannya dua. Beda agama kalian, beda keyakinan kalian itu. Saya yang saya keyakinan sama Yesus. Karena dia nanti Yesus Tuhannya satu, Tuhan saya juga satu. Oh, berarti makanya dirayakan tanggal 25 ini ya, karena keyakinan juga ibu dengan Yesus kan. Iya, saya Yesus sama Masih- keyakinannya. Iya, Sama-sama karena betul sama-sama juga tadi. Islam, sama-sama Iya. tidak menyembah kepada manusia, sama-sama menyembah kepada Tuhan yang tidak berubah jadi manusia. Jadi saya sama Yesus keyakinannya sama. Iya, berarti pas tadi dugaanku itu karena di Al-Quran itu ada Isa Al-Masih itu, jadi Nggak betul. apa-apa juga Karena Ya. karena saya berpikir juga kan ya, di dalam Al-Quran juga kan Isa Al-Masih itu kan maksudnya Isa itu kan merujuk ke Tuhan Yesus kami. Jadi ya mungkin kan ya Ada perbedaan, ada persamaan. Ada hal yang sama, tapi ada perbedaannya. Saya nggak Iya. mengatakan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Ada perbedaan, ada persamaan. karena begini aja Bu, perbedaan kesamaannya begini.
Ibu Kesamaannya sama. sama-sama punya Tuhan. Hanya beda-beda Nggak, apa? antara Nabi Isa dengan Yesus, kesamaannya adalah mereka sama-sama menyembah Tuhan yang sama dengan saya. Itu kesamaannya. Bukan. Kalau secara Terus? dengan Kristen dia ibu sama. Habis itu dia dilahirkan dengan suci, tidak berdosa. Kan di Siapa Al-Qur'an bilang juga dia tidak begitu. berdosa? Tidak. Mana berdosa Dia Yesus? dikatakan itu ada Yesus berdosa. Di Dia kan dalam orang, kitab dia Abang kan orang yang dikatakan suci. iya, di kitab Abang dikatakan dia dijadikan dosa loh nih. Ah, Dijadikan dosa sama Bapak. Ini kita baca ayatnya ya. 2 Korintus pasal kelima nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Itu. Iya, tetapi Karena begini kita maksudnya supaya kan. dalam dia kita dibenarkan oleh Allah tuh. Iya, tetapi ya marilah kita sama-sama tak usah malu-malu, apalah ibaratnya tanggal 25 ini kita merayakan sama-sama kelahiran Tuhan Yesus. Iya kan sudah Juru saya selamat. bilang. Kalian merayakan Iya. kelahiran Tuhan kalian, orang Islam merayakan hari mualaf sedunia. Sama-sama merayakan dengan cara Kan itu berbeda kan hanya dengan beda, muatan. hanya beda. Maksudnya tujuannya maksudnya begini Bu. Maksudnya ibaratnya jalan hanya apa sesedikit ajanya itu. Maksudnya belok-belok sedikit aja. Enggak banyak Belok, Bang maksudnya, perbedaannya. Hari mualaf sedunia itu tidak merayakan Tuhan lahir. Merayakan kembalinya ke fitrah orang-orang yang dilembutkan hatinya. Iya. Hari mualaf itu orang-orang Islam mengisinya dengan berserah diri kepada Allah, mengingat Allah. Kalian mabok, minum, joget-joget. Jadi beda, jangan disamain. Iya, sebenarnya bukan begini Bu. Sebenarnya kan baru ini kan terjadi itu kan. Mungkin Udah orang 3 ibu tahun. juga Hari mualaf ini sudah 3 Tetapi tahun. Ini kalau nggak salah ketiga kali dirayakan. Iya, tetapi baru ini dinyatakan merayakannya kan? Enggak, kemarin itu saya malah ikut merayakan. Sorry, saya nggak ikut merayakan. Nggak, saya 2 kali pun saya nggak ikut merayakan. Kalau dulu Bang Zuma itu mengadakan acara di suatu tempat, saya nggak ikut waktu itu. Memang saya tidak pernah ikut sama Bang Zuma merayakan. Tapi sudah 3 kali kalau tidak saya dirayakan gitu. Iya, tetapi mungkin baru sadar Sudah 2 kali apa orang 3 kali ibu guys? kan. Ya Baru mungkin sadar sudah apa? sadar orang ibu kan bahwa Isa Al-Masih itu kan apa kan? Ya mungkin kan Apa? kelahirannya harus maksudnya kan Nggak mungkin ada, kan kami tidak merayakan kelahiran Nabi Isa karena kami nggak tahu tanggal kelahirannya berapa. ya kenapa Berbohonglah sama-sama nanti orang merayakannya? Islam. Kan ini kan Iya, Pak, tanggal itu dipakai umat Islam untuk menolak bala istilahnya. Kalau kalian kan menimbulkan bala dengan kemarahan Allah. bukan, dengan itu semangat. kan hanya diomongan Enggak. aja itu Bu. Iya, memang hanya gitu. diomongan Ini itu. loh, kan Kristen menarik bala, mengatakan Tuhan. Karena di Al-Quran kami begitu. Hampir saja langit terbelah, bumi terbelah ketika ada orang mengatakan Tuhan punya anak. Allah marah pada waktu itu. Bumi pun bisa pecah belah gara-gara Iya, kalian tertawa-tawa pada saat itu dan kalian tuduh Allah punya anak. Maka orang Islam ini karena mereka takut dengan murka Allah, mereka pada waktu itu mengaji. Pada waktu itu mereka berzikir kepada Allah. Jadi beda. Kalian merusak peradaban, kami memperbaiki peradaban. Kalian membuat bala, kami menolak Iya, bala gitu. Iya, tetapi ini diketahui, ngomong-ngomong mau bertanya ini Bu, ini diketahui Iya, para Bang. ulama semua seluruh Indonesia ini atau bagaimana? Oh, tidak, apa ini? Tanggal belum. ditetapkan tanggal Ini 25 ini. Saya tahu saya belum ada fatwa Berarti belum MUI. resmi dong. Oh, sudah resmi. Kan kalau Iya. resmi itu kan belum berarti harus seluruh ulama tahu. Gitu loh. Gimana? Berarti belum Mau lah. Berarti hanya apa ini kan? Hanya Apa? angan-angan lagi ini Bu. Jadi tanggalnya Kok belum angan-angan? resmi kan? Tanggalnya resmi tanggal 25 Desember. Tetapi belum diketahui ulama di tanda tangan Itu ibaratnya. kan nggak ada kaitannya ritual. Itu kan bukan ritual keagamaan. Itu kan hari apologet dan orang Islam netizen aja. Bukan ngapa harus ngadu ke ulama. Oh, itu hari Kecuali karang-karang itu.
Unirifa itu hari hari karang-karang. karang-karang itu. Kalau Iyalah. hari karang-karang berarti saya tanya, tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus itu dikarang atau ada dalilnya dalam Bible? Tidak ada dalilnya. Berarti dikarang berarti. Iya, tapi Ini- sudah dirayakan. Oh Ini- iya, bentar Kenapa kok Bang, sekarang Bang Hayalan begitu? dulu, Ini- bentar. Bentar Bang Hayalan, saya mau Unirifa. tanya dulu. Mana ada orang Ya. Islam punya kalender Desember? Tidak ada itu. Iya memang nggak ada, Iya kenapa ada, masalahnya? kenapa karang-karang? Iya, Ikut-ikut makanya saja emang kalian ada ini. tanggal. Makanya saya tanya, emang Yesus itu mengikuti kalender kalian, kalender Kapan itu Masehi ini? Kapan itu dideklarasikan itu? Udah lama, 3 tahun silam dideklarasikan. Mana? Di mana deklarasinya? Ada, lihatlah videonya. Di mana? Kan udah lama. Di mana? Ini ya, ayo kita Sudah ini lama. nih deklarasinya. Ya ini Mana? nih deklarasi bentar. Ya bentar. Kok hari Teman sedunia konferensi ini kan- kok hanya di Indonesia yang rayakan? Ya kan nanti Kenapa? sampai itu ke Amerika itu. Kenapa? Di Amerika di Apa mana? sih? Di Amerika di Kenapa kau mana? ini kan kau di Amerika Bunda Mila tuh Mana? merayakan Itu Bunda Mila itu orang mana dia? Amerika. Orang Amerika. Oh gitu. Iya. Jadi Bunda Mila sendiri ya? Iya. Orang deklarasi Enggak, itu dia ngajak teman-temannya deklarasi juga kalau lah. sedunia Apa sih? itu. Nih, Kalau nih, deklarasi deklarasinya sedunia nih. itu semua. Nih, Jangan deklarasi. karang-karang lah, Rifa. Tunggu dulu. Kristen juga kenapa? tidak semua merayakan. Ya tidak semua, berarti jangan di sedunia lah. Ya enggak, kenapa ngamuk? Kalian kan bikin-bikin saja. Enggak, gini loh. Iya memang Apa? dibuat. Memang dibuat. apanya? Memang dibuat acara itu, bukan ada di Al-Qur'an itu. Yang namanya Sama seperti deklarasi kelahiran sedunia Yesus. itu semua orang ada dan Iya menikmati. belum, Ya, nanti belum. nanti kami yang Berarti menyebarkan belum lah. nanti. Ya, berarti Ya, masih belum. hayalan ya. Hayalan itu Tuhan kalian, nggak ada. Kenapa Ya kau udah. menghayal? Oke, kok saya yang menghayal? Kau menghayal. Yang menghayal itu kamu mengakunya Kalau masuk bikin- surga, padahal Yesus Kalau berkata bikin hari hanyalah daripada mualaf aku kalian sedunia pembuat." berarti di Indonesia, Malaysia semua itu dirayakan. Ini kok tidak? Di Malaysia ada juga yang merayakan kok Kau ada. ngarang itu kau. Nah, saya lihat tanggal 25 ya. Iya, silakan. Ya, apa? Belum diresmikan sama presiden Oh, memang. belum dires. Udahnya kenapa ini? Siapa yang gemetar? Tidak ada yang Coba gemetar. bentar barusan. Yaudah saya tanya sekali lagi. Siapa yang gemetar? Tanggal 25 Desember ini hari kelahiran Yesus bukan? Ya. Makasih Bang. Kenapa? Tanggal 25 Desember itu hari kelahiran siapa? Dirayakan Nandar seluruh kasih tema dunia. Nandar. Dirayakan seluruh dunia. Oke, dilarangkan dulu sebelum Yesus datang. Sudah, pagan jangan kau Romawi dulu. juga Sekarang merayakan ternyata hari. Loh, kok dirayakan gitu? seluruh dunia. Kok kenapa Indonesia